Karena orang tidak dekat dengan Tuhan itu menjadi lemah imannya, Pak. Orang ciri-ciri orang lemah iman itu ketika ada saudaranya yang agama yang lain mendirikan tempat ibadah yang tidak sesuai dengan keyakinannya, menjadi khawatir kalau imannya terganggu. Haleluya, haleluya, Shalom alaikum Muhammad, salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Resi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Tentu luar biasa. Yes, wow, kita itu sangat istimewa. Saudaraku, para pencinta channel Injil Baget, masih kita bahas dan masih kita suarakan mengenai intoleran yang terjadi di daerah Cilegon. Khususnya penolakan gereja yang dilakukan oleh A, B, C, D, dan E, termasuk wali kota Cilegon, menandatangani supaya tentang penolakan gereja. Izin gereja tidak bisa dikeluarkan dengan alasan yang tidak masuk akal. Kalau alasannya karena jemaatnya sedikit, jemaatnya sudah 3.000 saudaraku ya. Jemaatnya sudah 3.000. Itu sudah sangat banyak sekali jemaat. Dan mereka ketika ibadah harus pergi ke daerah lain supaya mereka bisa beribadah. Nah, bagaimana dengan melakukan aktivitas sehari-hari? Itu sangat sulit sekali. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana hati saudara-saudara kita yang ada di Cilegon. Maka dari itu, saudaraku, kita terus suarakan agar pemerintah benar-benar turun tangan kali ini. Karena ini bukan kali pertama. Sudah pernah terjadi beberapa tahun yang lalu, di mana pihak HKBP Maranatha meminta izin supaya gereja bisa dibangun, tidak diberikan izin. Dan tahun ini terulang kembali, izin tetap tidak dikeluarkan dengan alasan, menurut saya, alasan yang tidak jelas. Karena kita umat Kristen juga yang tinggal di daerah Cilegon bayar pajak, saudaraku. Kita bukan tidak bayar pajak, kita taat kepada pemerintah daerah. Kita bayar pajak, bahkan kita berdoa buat bangsa dan negara kita. Kita berdoa buat kota Cilegon supaya hujan pertobatan, damai sejahtera dan sukacita Tuhan turun di kota Cilegon. Saudaraku, kita berdoa supaya Tuhan melawat para pemerintah-pemerintah yang ada di daerah Cilegon. Diberikan roh takut akan Tuhan kepada setiap pemimpin yang ada di daerah Cilegon, Bapak Ibu. Nah, kita melihat tadi video yang 3 jam yang lalu yang saya upload, Bapak Ibu, di mana dua muslimah menyoroti atau mengomentari dengan pedas orang-orang yang menolak berdirinya gereja di daerah Cilegon. Lalu muncul komentar yang sangat pedas juga terhadap kedua muslimah tadi, di mana mereka dikatakan bukan Islam. Ini lucu sekali, Bapak Ibu. Ketika ada orang Islam yang mengomentari mereka rame-rame berkata itu bukan Islam. Jelas sekali muslimah tadi pakai jilbab ya. Pakai jilbab, tutur katanya sopan. Dia menunjukkan seorang muslimah. Dia mewakili umat Islam. Dia menyoroti orang-orang yang ikut menolak berdirinya gereja di kota Cilegon. Dia sampaikan dengan sopan santun. Apa dianggap? Dianggap pura-pura Islam. Dianggap bukan Islam. Dianggap Islam abangan. Malah ada yang berkata itu kafirun. Luar biasa Bapak Ibu ya. Luar biasa. Nah, kali ini saudara, kita juga memperhatikan di mana ada sebuah cuplikan video dengan tegas sekali Bapak Kementerian Agama menyoroti tentang izin gereja Cilegon, gereja HKBP Maranatha Cilegon. Bahkan Bapak Menteri Agama sangat tegas berkata bahwa orang yang tidak dekat dengan Tuhan menjadi lemah imannya. Ya, saya setuju ini. Orang yang tidak dekat dengan Tuhan menjadi lemah imannya. Tapi Bapak Menteri Agama, kalau kita katakan mereka tidak dekat dengan Tuhannya, mereka selalu sholat, selalu sembahyang sehari semalam 5 waktu. Bahkan yang ikut ya, yang mengajak orang-orang
untuk tidak berdirinya gereja, tidak dikasih izin gereja, itu adalah alim ulama yang ada di Cilegon. Apakah juga mereka dikatakan tidak dekat dengan Tuhannya? Apakah juga bisa dikategorikan mereka ini adalah orang-orang yang imannya lemah? Nah, atau orang ini takut dengan gereja? Atau orang ini berpikir dengan hadirnya gereja nanti banyak orang Islam yang murtad di daerah Cilegon? Nah, perhatikan baik-baik bagi saudara tetangga saya. Kami umat Kristen tidak pernah mengajak orang untuk masuk Kristen, tidak. Ya, tidak pernah. Apa yang kami ajak? Untuk melakukan kebaikan. Apa yang saya sampaikan kalau saya pribadi hadir kemarin di daerah Cilegon, hanya mengajak orang untuk berpikir dengan akal yang sehat, berpikir dengan akal yang jernih. Siapa orang yang bisa saya ajak ngobrol, itu saya ajak ngobrol. Dan nama-nama mereka sudah saya tulis, saya bawa dalam doa saya, supaya mereka benar-benar bisa beriman, bertakwa kepada Injil. Saya tidak pernah mengajak mereka untuk masuk agama Kristen, karena agama Kristen tidak bisa menyelamatkan umat manusia. Yang menyelamatkan umat manusia adalah Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Di luar dia tidak ada keselamatan. Agama Kristen tidak menyelamatkan umat manusia. Saya memperkenalkan Injil kepada teman-teman saya yang ada di sana. Saya ceritakan tentang Injil. Ketika mereka berkata, "Bang, bukan kami tidak percaya kepada Injil, kami juga percaya kepada Injil, tetapi Injil saat ini sudah dimesohkan. Injil saat ini sudah dipalsukan." Lalu saya bertanya kepada teman yang ada di daerah Cilegon, "Apakah kamu percaya bahwa Tuhan itu Maha Kuasa?" Dia berkata, "Percaya, Tuhan Maha Kuasa." Saya bertanya lagi, "Apakah kamu percaya kalau Tuhan sanggup menjaga keaslian firman-Nya?" Dia berkata lagi, "Percaya." Kalau begitu, kenapa kamu sangat gampang percaya kalau Injil sudah dipalsukan? Apakah Tuhan tidak sanggup menjaga keaslian firman-Nya, keaslian Injil, sehingga bisa dengan mudah dipalsukan oleh tangan-tangan jahil manusia? Lalu teman itu, Bapak Ibu, ya, merenung. Ketika dia merenung, saya coba buka kitab dia. Saya berkata apa? "Kamu, saudaraku, tidak dipandang beragama sedikit pun kalau kamu tidak menegakkan ajaran Taurat dan Injil. Tidak dianggap beragama sedikit pun kalau kamu tidak menegakkan ajaran Taurat dan Injil." Lalu teman itu berpikir lagi, "Iya ya, kok ada ayat yang berkata begini?" "Iya, makanya baca. Bukan saja kamu baca Arab, tapi kamu juga sesekali baca arti. Biar kamu bisa memahami, kamu bisa mengerti apa yang kamu baca." Lalu saya juga suruh buka ayat dalam surah Al-Maidah. Di mana dalam surah Al-Maidah itu dikatakan, "Wa manuzila alaikumul kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala taurata wal injil." Kami menurunkan Alkitab kepadamu dan membenarkan kitab-kitab sebelummu, yaitu kitab Zabur, Taurat, dan Injil. Bahkan di ayat yang lain dikatakan dalam Al-Quran, "Bertakwalah kamu kepada Injil, karena di dalam Injil itu huda linnas." Dalam Injil itu ada petunjuk bagi manusia. "Wa nurun linnas." Dalam Injil itu ada cahaya bagi manusia. Dan membenarkan kitab sebelumnya, yaitu Taurat, menjadi petunjuk serta pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Saudaraku, para pencinta syariat Injil bagian, apa yang terjadi selanjutnya? Sharing kami semakin hangat. Sesekali kami tertawa ya, sambil kami ngopi, makan gorengan. Akhirnya apa yang terjadi? Dia berkata, "Terima kasih sharingnya Bang Effendi Usman. Mudah-mudahan ke depan kita bisa ketemu lagi, kita bisa sharing lagi." Saya sangat percaya perjumpaan kita kali ini bisa membawa berkah kepada kita berdua. Saya bilang, "Iya. Ingat ya saudaraku," saya katakan lagi, "saya tidak membawa kamu untuk masuk agama Kristen. Ya, tidak. Saya hanya memperkenalkan Injil kepada kamu. Kamu percaya, kamu tolak, itu urusan kamu dengan Tuhan. Saya hanya sebatas mengingatkan kamu bahwa di dalam Injil itu ada pribadi yang menyelamatkan umat manusia, yaitu Yeshua HaMashiach." Wow, luar biasa saudaraku. Kami terjadi perbincangan yang sangat lama sekali. Dan saat ini kami juga sering chattingan sama teman yang ada di Cilegon itu. Mudah-mudahan beberapa hari ke depan saya akan ke sana lagi untuk bertemu dengan teman itu. Doakan supaya roh Tuhan menjamah
teman itu Bapak Ibu, sehingga bisa mengenal kebenaran, bisa menerima kebenaran. Karena kebenaran yang sejati hanya bisa kita dapatkan di dalam pribadi Adonai Yesus HaMasiah. Pribadi yang lemah lembut, pribadi yang rendah hati, pribadi yang bisa membawa kita ke surga, pribadi yang menunjukkan jalan kepada kita untuk bisa sampai ke surga bertemu dengan Tuhan. Nah, saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, ya, dilanjutkan lagi, kembali lagi ke pokok pembahasan, di mana Bapak Menteri Agama berkata ciri-ciri orang lemah imannya ketika ada saudaranya yang agama yang lain mendirikan tempat ibadah yang tidak sesuai dengan keyakinannya, menjadi khawatir. Khawatir kalau imannya terganggu, padahal nggak ada urusannya rumah ibadah dengan iman itu. Ini Bapak Ibu katanya Bapak Menteri Agama. Menteri Agama tidak akan menyerah dan akan terus memperjuangkan supaya izin pendirian gereja HKBP di Kota Cilegon bisa segera diterbitkan. Ini bagian dari komitmen Menteri Agama, Bapak Ibu. Komitmen Bapak Menteri Agama, saya ulangi lagi, Menteri Agama tidak akan menyerah dan akan terus memperjuangkan, terus mengupayakan supaya izin pendirian gereja HKBP di Kota Cilegon bisa segera diterbitkan. Ini bagian dari komitmen Menteri Agama. Luar biasa saudaraku para pencinta channel Injil Habaget. Saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat bagaimana cuplikan videonya. Langsung saja kita melihat. Tadi saya sampaikan itu. Ini sepertinya orang sudah mulai tidak dekat dengan Tuhan. Karena orang tidak dekat dengan Tuhan itu menjadi lemah imannya, Pak. Orang ciri-ciri orang lemah iman itu ketika ada saudaranya yang agama yang lain mendirikan tempat ibadah yang tidak sesuai dengan keyakinannya, menjadi khawatir. Khawatir kalau imannya terganggu. Padahal nggak ada urusannya rumah ibadah dengan iman itu. Jadi begini-begini ini memang kita harus pelan-pelan, dan saya mohon maaf atas nama Kementerian Agama pada seluruh keluarga besar HKBP jika sampai hari ini izinnya belum keluar. Tapi percayalah Pak, kami tidak akan menyerah dan akan terus memperjuangkan supaya izin pendirian gereja HKBP di Kota Cilegon bisa segera diterbitkan. Ini bagian dari komitmen kami sebagai warga negara Indonesia tentu saja. Tadi malam juga saya sampaikan Indonesia itu berdiri karena keberbedaan, termasuk keberbedaan agama. Tidak akan ada Indonesia jika tidak ada Islam, Pak. Tidak ada Indonesia jika tidak ada Kristen, tidak ada Katolik, tidak ada Hindu, tidak ada Buddha, tidak ada Konghucu, dan tidak ada agama-agama lokal, tidak mungkin ada Indonesia. Indonesia itu ada karena ada keperbedaan ini, ada kebinekaan, itu yang membuat Indonesia kuat. Nah, oleh karena itu kalau ada orang yang mencoba mengganggu kebinekaan ini, itu artinya ya orang ini sedang mencoba mengganggu Indonesia. Siapapun yang mengganggu Indonesia saya akan hadapi, Pak. Insya Allah saya berani. Nah, saudaraku, bagaimana tanggapan kita setelah melihat cuplikan video tersebut? Saya tunggu komentar saudara. Komentarlah dengan sopan santun. Tunjukkan iman kita. Tunjukkan adab, akhlak, sopan santun kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus HaMasiah. Berwah Kodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam Murtadin.